Halo pemirsa, kembali hadir dalam redaksi Jabar Express yang akan menemani sela-sela aktivitas Anda dengan sejumlah informasi berita terkini edisi Rabu 4 Oktober 2023 bersama saya, Andini Oktaviani. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia serta langkah mencegah rabies, Dinas Perikanan dan Peternakan Garut menggelar vaksin rabies secara gratis. Inilah antusias masyarakat di Kecamatan Limbangan dan Selawi, Garut, Jawa Barat pada Selasa siang yang berbondong-bondong membawa hewan kesayangannya untuk disuntik rabies. Di mana kegiatan itu dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan Garut bidang kesehatan hewan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia yang dilaksanakan setiap tanggal 28 September. Hewan peliharaan yang divaksin rabies diantaranya adalah hewan yang menularkan penyakit tersebut seperti anjing, kucing, dan kera. Sebelum divaksin, hewan peliharaan akan diukur berat badannya. Setelah itu divaksin oleh dokter hewan profesional sesuai dengan keluhan dari pemiliknya. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dr. Agustina mengatakan, vaksin rabies dibuka untuk umum dan gratis, di mana, kata dia, selain memperingati Hari Rabies Sedunia, salah satu upaya pemerintah dalam mencegah penularan rabies yang ditimbulkan dari hewan peliharaan. Dikatakannya, antusias pemilik hewan dalam kegiatan ini begitu tinggi. Pemilik hewan sangat merespon baik dengan adanya vaksinasi rabies yang diselenggarakan di Skanak Garut. Untuk kegiatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September, Dinas Perikanan dan Peternakan mengadakan kegiatan vaksinasi rabies tidak hanya di Limbangan, tapi untuk puskesmas yang lain yaitu Wanaraja, Cikajang, dan nanti di akhir di tanggal 7 Oktober kita ada kegiatan dengan mengikuti rekor muri dari Kementerian Pertanian itu di Sentra Kuliner Garut. Sementara salah satu pemilik hewan, Yuyun, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Karena jarak ke dokter hewan cukup jauh, dengan adanya vaksinasi rabies ini sangat membantu masyarakat yang mempunyai hewan peliharaan dan mencegah rabies. Untuk kegiatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 2. Di sini ke dokter-dokter hewan jauh, cukup membantu. Tadi bawa apa? Bawa kucing. Berapa ekor? 2. Tadi 1, sekarang 1 balik lagi. Udah divaksin ya? Udah. Diketahui, vaksin rabies pada hewan dilakukan setiap 1 tahun sekali, yang mana penyakit rabies dapat menyerang susunan syaraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies jenis rhabdovirus. Virus ini dapat menyerang semua hewan berdarah panas dan juga manusia. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Bakal calon presiden dari Partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mulai memberikan titik terang untuk sosok pendamping dirinya di Pilpres tahun depan. Hal itu diungkapkan Ganjar saat bertemu dengan kaum Z di Kota Bandung pada Selasa sore. Ganjar mengatakan orang Sunda menjadi potensi yang cukup besar untuk menjadi bacawa pres karena Jawa Barat memiliki potensi yang cukup besar di Pilpres tahun 2024. Saat bertemu ribuan mahasiswa baru Universitas Pasundan di Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa sore, bakal calon presiden dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo masih enggan belum menyebutkan bacawa pres di Pilpres tahun 2024. Namun demikian, Ganjar telah memberikan kisi-kisi titik terang untuk mendampingi dirinya di Pilpres tahun depan. Menurut Ganjar Pranowo, calon bacawa pres dari orang Sunda banyak. Menurutnya, semua calon memiliki kesempatan yang bagus dan saya kira semua politisi akan mempertimbangkan Jawa Barat karena sangat strategis, sangat luar biasa. Tentu sama dengan provinsi lain, tapi Jawa Barat lebih baik.
Ada dari orang Sunda banyak ya. Menurut saya semua punya kesempatan yang bagus. Dan saya kira semua politisi pasti akan mempertimbangkan Jawa Barat karena ini sangat strategis ya, sangat luar biasa. Tentu sama dengan provinsi yang lain, tapi Jawa Barat pasti juga akan. Meski belum menyebutkan nama bacawa pres, namun potensi Ridwan Kamil sebagai orang Sunda masuk pertimbangan cukup tinggi untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres tahun depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Kereta cepat Wush Jakarta-Bandung sudah diresmikan Presiden Joko Widodo. Kereta feeder yang jadi pendukung konektivitas kereta cepat juga sudah disiapkan sejak tanggal 3 Oktober 2023. PT KAI Daop 2 Bandung sudah mulai mengoperasikan kereta feeder untuk mengangkut penumpang dari stasiun Bandung menuju Padalarang maupun sebaliknya. Inilah kereta feeder yang merupakan kereta pendukung konektivitas penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung dari stasiun Padalarang menuju stasiun Bandung maupun sebaliknya yang diluncurkan PT KAI Daop 2 Bandung. Penumpang kereta api yang turun di stasiun Padalarang bisa menggunakan kereta feeder menuju kota Bandung yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 19 menit. Kereta feeder ini menggunakan jenis kereta rel diesel listrik yang diproduksi PT Inka. Setiap rangkaiannya terdiri dari 4 gerbong dengan kapasitas tempat duduk 200 orang. Setiap harinya kereta feeder akan beroperasi sebanyak 14 perjalanan atau 7 perjalanan pulang pergi dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung maupun sebaliknya. Feeder sendiri nanti akan ada 5 rangkaian kereta api ya, di mana satu rangkaian terdiri dari 4 gerbong atau 4 kereta. Untuk kapasitas tempat duduknya ada 200 tempat duduk, itu belum yang berdiri. Jadi kalau berdiri itu bisa sampai 300-an. Kereta feeder ini mulai beroperasi dari tanggal 3 Oktober 2023 kemarin. Kereta feeder ini untuk memudahkan penumpang kereta cepat baik dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Puluhan warga masyarakat di 3 RW, yakni RW 6, RW 7, dan RW 11, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, menggelar bebersih anak sungai Cikapundung. Kegiatan yang digagas oleh komunitas Barisan Kebangkitan Nasional atau Barkin Muda tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Lebih dari 100 orang turun ke Sungai Anak Kali Cikapundung di Kecamatan Batu Nunggal sebagai upaya bebersih dan peduli kelola sampah. Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk melakukan normalisasi sungai agar kembali bersih seperti sedia kala. Pada kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan yang mengapresiasi semangat generasi muda yang peduli lingkungan. Nampak sampah-sampah yang ada di aliran Anak Kali Cikapundung diangkut dan dibersihkan. Mereka bergotong royong membersihkan sungai dengan harapan air kembali jernih dan bisa kembali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tentunya melihat kondisi saat ini, semua pihak merasa prihatin dengan kondisi sungai saat ini. Terlebih banyak sampah yang dibuang ke sungai sehingga menyebabkan aliran sungai menjadi kotor. Inisiatif yang dihadirkan oleh teman-teman Barkin Muda, khususnya teman-teman milenial dan zilenial yang hari ini mereka membuktikan bahwa mereka juga bisa bergerak, tidak mager, tidak rebahan, tapi langsung turun tangan gitu untuk membantu memperbaiki kondisi lingkungannya. Sementara itu, Kabid Pemudaan Barkin Muda menyebut, membersihkan sungai harus dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan untuk mencegah dampak buruk dari sampah yang menumpuk. Yaitu bebersih walungan Anak Kali Cikapundung yang bertempat di daerah Kecamatan Cibangkong, Kelurahan Batu Nunggal.
Berapa meter Kang yang dibersihin? Kurang lebih total sepanjang 500 meter. Berapa orang Kang yang turun? Perkiraan dari data yang kami dapat ada 100 total barkin-barkin muda yang turun. Diharapkan upaya peduli kelola sampah ini harus terus dilakukan untuk mencegah dampak buruk dan seluruh aliran sungai di Kota Bandung kembali resik dan indah seperti sedia kala. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung terus berupaya mengantisipasi warga yang mengalami kekeringan dengan memberikan air bersih ke 9 kecamatan. Dari ke-9 kecamatan tersebut, sedikitnya ada 24 desa yang alami kesulitan air bersih. Dari 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Bandung mencatat ada 9 kecamatan yang alami kekeringan. Di antaranya Kecamatan Pamengpek, Banjaran, Arhasari, Ciparai, Bale Endah, Pasir Jambu, Nagrek, Bojong Soang, dan juga Soreang. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya, guna mengantisipasi daerah yang dilanda kekeringan, pihaknya bekerja sama dengan beberapa instansi, diantaranya Dinas Sosial Palang Merah Indonesia. Selain itu, pihaknya memetakan dan mensuplai air bersih dengan mekanisme masyarakat yang membutuhkan dengan melampirkan surat dari RT dan RW ke Kepala Desa dan ditujukan kepada BPBD Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Itu ada 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasari, Kecamatan Bale Endah, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Ciparai, Kecamatan Pamengpek, Kecamatan Pasir Jambu, Kecamatan Soreang, dan Kecamatan Nagrek. Itu dari mulai bulan Juli. Langkah yang dilakukan oleh BPBD itu berkoordinasi dengan PMI, dengan PDAM, dengan NGO, yaitu NGO dari Dompet Duapa, HI. Perlu diketahui, BPBD Kabupaten Bandung bersiap apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bandung. Setidaknya ada 2 wilayah rawan karhutla, yakni Gunung Wayang, Kecamatan Pangalengan, dan Gunung Patuha, Kecamatan Ranca Bali. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Express melaporkan. Inilah video amatir yang direkam oleh anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Bandung yang memperlihatkan detik-detik penangkapan seorang pria berinisial IM di kediamannya, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada Minggu dini hari lalu. IM alias Toke dihadirkan dalam press release Polresta Bandung lantaran terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai kurir. Dengan barang bukti yang diamankan berupa puluhan paket narkotika jenis sabu dan ganja dalam ukuran paket kecil dan siap edar, serta puluhan balon karet yang dimanfaatkan oleh tersangka. Untuk melancarkan modus operasinya dan tidak dicurigai oleh masyarakat, tersangka IM melakukan kamuflase sebagai penjual balon keliling untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan ganja dalam paket berukuran kecil yang sudah dipesan, untuk selanjutnya ditempelkan di suatu tempat yang sudah disepakati yang nantinya akan dibawa oleh pembelinya. Kapan melakukan penjualan dengan berpura-pura sebagai penjual balon? Saya tidak berjualan, Pak. Tugas saya cuma menempel aja, Pak. Iya, udah sejak kapan? 2 bulan yang lalu. Kenapa punya ide? Kayak kapan? Gimana punya idenya? Kok bisa pura-pura jual balon? Ya, buat supaya orang nggak curiga aja, Pak.
Ide sendiri ya? Iya. Apa ada yang nyuruh? Ide Ada sendiri. yang nyuruh, ada. Ide sendiri apa ada yang nyuruh untuk pura-pura jual balon? Ide saya gitu. Ide ya. Selama 2 bulan udah berapa kali Mas nempelin? 2 bulan udah 2 kali. Udah 2 kali. Upahnya berapa tuh? Selama 2 bulan, kamu jualan seperti ini, ada warga yang curiga, nanyain? Enggak? Tidak, Pak. Oh, berarti berhasil ya pakai jual balonnya? Oke. Ya. Dari pengakuannya, tersangka menjadi kurir narkoba dengan modus berpura-pura berjualan balon keliling. Sudah sejak 2 bulan terakhir, tersangka IM yang juga dikendalikan oleh Bandar mengaku baru mengantarkan narkoba paket kecil sebanyak 2 kali di area perkampungan warga. Usia 43 tahun. Di antara 5 tersangka ini, rata-rata ada yang beli online, ada yang jual berdasarkan pesanan. Namun yang unik adalah ada salah satu tersangka yang menggunakan modusnya dengan pura-pura sebagai penjual balon. Mungkin seiring dengan berkembangnya kampung tangguh bebas narkoba di Kabupaten Bandung, masyarakat sudah mulai berani untuk melapor dan menanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi masyarakat sudah semakin perhatian, peduli. Begitu ada orang asing, orang yang tidak dikenal berada di wilayahnya, itu langsung ada yang menanyakan dan langsung telepon ke polisi, dan polisi langsung datang untuk melakukan penggeledahan. Dan berkaitan dengan perbuatan ini, si pelaku sadar akan hal tersebut, sehingga untuk mengkaburkan supaya menghindari masyarakat yang curiga, maka tersangka berpura-pura menjadi penjual balon. Kemudian ada pembeli, kemudian tersangka menggunakan dalih menjual balon, kemudian paketnya dimasukkan ke dalam balon yang belum tertiup, kemudian diletakkan satu tempat, difoto, kemudian disampaikan kepada pembelinya ngambil, kemudian ditransfer. Sehingga apabila ada warga masyarakat yang menanyakan, tersangka dengan mudahnya menjawab bahwa yang bersangkutan menjual balon. Yang bersangkutan sudah melakukan praktek ini selama 2 bulan. Namun terinfo kepada anggota kami dilakukan penyelidikan dan kami bisa lakukan penangkapan terhadap tersangka dan juga barang buktinya. Yang usia 43 tahun. Selain menangkap IM, polisi juga mengamankan 4 orang tersangka penyalahgunaan narkotika lainnya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dengan barang bukti yang diamankan berupa puluhan paket sabu dan ganja, serta ribuan pil obat keras golongan G. Atas perbuatannya, kelima tersangka kini harus menjalani proses hukum dan mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung karena melanggar pasal 111, 112, dan 114 KUH Pidana tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda sebanyak 8 miliar rupiah. Sedangkan pelaku peredaran obat keras golongan G akan diganjar pasal 197 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Express melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Berita lainnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Jabar Express TV. Saya Andini Oktaviani pamit undur diri, sampai jumpa.